Ya, itu mah copot dari kerangkanya. Abis lu apain itu, bro? Kemarin abis kena badai, Bang. Maksudnya badai gimana? Parameter oke, lampu oke, tapi sadarkah kalian ada satu hal penting lagi yang sering terlewatkan, yaitu arus. Di reef tank arus itu penting guys, bukan cuma bikin koral jadi goyang-goyang, tapi juga membantu membawa oksigen, makanan dan menyapu kotoran yang mungkin nempel di koral. Di laut air nggak pernah stagnan, arus memberi kehidupan untuk koral dan bocil-bocil organisme lainnya. Karena itu di akuarium kita biasanya pakai wave maker atau power head untuk meniru arus alami seperti di laut. Tapi perlu diingat, arus yang baik itu bukan berarti arus paling kencang, melainkan arus yang bisa bergerak menyebar dan berputar di seluruh akuarium tanpa langsung menghantam koral terlalu keras. Nah, bagaimana cara terbaik mengatur arus air dalam akuarium kita? Yuk langsung kita masuk ke videonya. Seperti yang tadi gue udah bilang, arus yang bagus untuk koral tidak harus selalu kencang. Koral membutuhkan arus random yang lembut, bukan arus kencang yang menembak satu arah saja. Alat yang biasa dipakai untuk penghasil arus itu ada wave maker dan power head guys. Wave maker memang dirancang khusus untuk membuat arus, sehingga arus yang dihasilkan lebih random. Ini lebih disukai koral kalau dibandingkan dengan power head. Kalau power head arusnya lebih ke satu arah, lebih kuat untuk menembak langsung. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai power head untuk membuat arus. Ada tekniknya guys. Oke, itu penjelasan singkat alatnya. Sekarang kita masuk ke faktor yang bisa mempengaruhi arus. Oh iya, di sini kita harus paham dulu. Kalau arus itu harus bergerak memutar kembali ke mesin, lalu dipompa lagi. Jangan berhenti di satu spot karena kehalang batu. Jadi di sini gue buat simple aja guys, supaya lebih mudah kita pahami. Ada dua hal yang bisa mempengaruhi pergerakan arus. Yang pertama itu bentuk dan ukuran akuarium. Yang kedua bentuk hardscape dan tata letak koral kita. Nah, gue bahas dari ukuran akuarium dulu ya. Bentuk standar akuarium biasanya kalau nggak kotak persegi panjang kan. Di sini nggak ada kan yang punya bentuk lonjong, limas atau trapesium gitu. Kebetulan di sini akuarium gue ada yang kotak dan persegi panjang. Karena yang kotak-kotak ini ukuran nano semua, gue nggak pakai wave maker guys. Jadi gue pakai power head aja untuk arusnya. Kalau ukuran kotak itu lebih mudah. Kalian taruh di pojok aja, otomatis air pasti muter. Tapi itu kalau polos, kalau ada isi pasir dan live rock pergerakan bisa jadi beda. Begini caranya, gue contohin satu nano tank gue ini. Power head gue taruh di pojok bawah sebelah kiri. Ini gue pasangin pipa lagi supaya gue bisa atur arahnya. Nah, yang pertama pastikan arus itu selalu nembak ke arah permukaan dulu. Tapi jangan sampai nyembur keluar. Cukup sampai menghasilkan riak air seperti ini aja. Ini wajib ya guys. Selain bisa membawa oksigen dari udara, tembakan yang mengenai permukaan akan membuat arus pecah. Tapi ini belum cukup pecah guys. Nah, karena itu yang kedua, kalian perlu arahkan arus nembak ke arah kaca dulu. Jadi dari pojok sebelah kiri ini, arus menuju kaca bagian depan. Ketika arus kena kaca di sini, arus pecah guys. Ada yang ke kanan, ke kiri, dan ada yang ke bawah. Intensitas kekuatannya tergantung sudut yang kita atur. Kalau di sini gue pasang di tengah tapi agak ke kanan guys. Karena gue mau arus lebih kuat ke arah kanan, supaya bisa muter ke belakang untuk balik ke mesin. Kalau arahnya terlalu ke kanan, nanti bagian sebelah kiri sini bisa nggak dapet arus. Akhirnya jadi dead spot. Makanya gue set ke tengah tapi agak ke kanan sedikit, supaya ada arus sedikit yang pecah ke kiri. Makanya kalau kita perhatikan, banyak reef tank yang hardscape-nya di tengah, nggak nempel di kaca. Tujuannya supaya arus lebih mudah untuk berputar. Jadi koral di tengah nggak kena tembak langsung, hanya kena arus lembutnya saja. Gimana guys, sudah paham kah? Kalau belum, kita bahas satu lagi yang model persegi panjang. Oke, akuarium persegi panjang gue ini agak lain. Maksudnya agak gedean guys. Maaf ya. Nah, ini ukuran akuariumnya 80 cm x 40 cm lah.
Di sini gua pakai power head dan wave maker. Power head gua taruh di pojok kanan, tapi arusnya gua arahin keluar dari pojok kiri. Sedangkan wave maker ada di sebelah kiri juga. Jadi barengan gitulah. Sebenarnya wave maker ini mau gua taruh di sebelah sini guys, supaya bisa nerusin arus yang keluar dari power head. Tapi masalahnya ada anemon ini. Soalnya pernah sekali dia kegiling wave maker gara-gara nggak bisa diem. Jadi mau nggak mau gua taruh di belakang biar bisa ditutupin batu. Ini lebih aman, si anemon nggak bisa naik ke sana. Kalau naruh batu di depan jadi ganggu pemandangan guys, jelek banget. Wave maker di sebelah sini sebenarnya kurang ideal. Soalnya percuma kalau gua arahin dia nembak ke tengah. Bagian sebelah kiri sini dan belakang tengah bakalan jadi dead spot. Bagian belakang sini paling parah guys, gak bakalan ada arus yang lewat. Arus hanya sampai di sini dan kembali dipompa oleh power head. Tapi kenapa di belakang sini tetap ada arus? Jadi ini gua akalin. Di depan wave maker ini sengaja gua taruhin batu guys. Jadinya arus pecah ke arah belakang, ke depan dan sedikit ke arah kiri. Dengan begitu semuanya aman, tidak ada dead spot dan arus tidak ada yang menembak langsung ke koral. Nah, kalau kalian punya model akuarium yang custom, misalnya tank yang lebih tinggi, atau hardscape yang menempel di kaca dan dibentuk seperti tebing-tebing, biasanya pengaturan arusnya akan jadi lebih kompleks. Kita bisa pakai beberapa wave maker, misalnya satu untuk bagian atas dan satu lagi untuk bagian bawah. Tujuannya supaya arus bisa menjangkau seluruh area akuarium. Yang penting usahakan arus tidak menembak langsung ke koral. Kita harus bisa pintar-pintar menyusun batu sebagai pemecah arus, supaya aliran air lebih menyebar dan terasa lebih natural seperti di laut. Idealnya arus bergerak secara acak dan saling bertabrakan. Kalau arus di akuarium sudah diatur dengan baik, biasanya koral akan terlihat lebih sehat, polipnya lebih mekar, dan kotoran juga tidak mudah menumpuk di dalam akuarium. Jadi ingat guys, arus yang baik bukan yang paling kencang, tapi yang paling natural. Nah, itu dia guys prinsip arus di dalam akuarium. Kalau kalian tim wave maker atau power head nih, komen di bawah guys. Sebenarnya kalian bisa cek juga, apakah koral kalian sudah di posisi yang aman atau belum, terlalu kehantam arus atau enggak. Kalian bisa lihat dari goyangan polipnya guys. Kalau yang aman, goyangannya lembut begini, gerakannya random, itu artinya arus sudah pas. Tapi kalau kondisi polipnya goyang kayak begini, ini terlalu kencang guys, udah kayak kena badai. Kalau kita biarinin aja, polip bisa lepas dari skeleton, atau dia nggak mau mekar sama sekali. Kalian bisa atur kembali arah arusnya, atur sudut tembakannya, arahkan ke arah permukaan kalau masih terlalu kencang. Oke, semoga informasi ini bisa berguna dan kita bisa semakin paham lagi tentang arus air. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silahkan komen di bawah guys. Jika kalian suka video ini, seperti biasa, jangan lupa like dan follow channel ini, supaya tidak ketinggalan info seputar reef tank lainnya. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.